Nah, kemarin aku baru aja mudik ke Jogja dan aku ada gadget baru yang aku beli sekalian pas mudik. Dan kali ini aku mau sharing impresi pertamaku saat menggunakan iPhone 15 Pro dan kenapa aku upgrade dari 14 Pro ke iPhone 15 Pro ini. Video ini mungkin nggak akan terlalu panjang ya. Aku akan share poin-poin yang menurutku perlu di-share aja ke teman-teman soal pengalaman pakai iPhone 14 Pro dan impresi pertama ketika pakai iPhone 15 Pro ini. Oke, sebelumnya aku mau unboxing iPhone 15 Pro ku ini dulu ya. Dan by the way, ini unboxingnya di Jogja, jadi maklum aja jika pencahayaannya pada footage unboxingnya kurang optimal. Kali ini iPhone 15 Pro masih menggunakan packaging box dengan base warna putih, nggak jauh beda dengan iPhone 14 Pro. Aku pilih varian natural titanium karena ini warnanya spesial dari iPhone 15 Pro. Biar ganti nuansa juga, karena kemarin aku beli iPhone 14 Pro yang punya warna gelap, yaitu di purple, jadi sekarang pengen yang cerah-cerah gitu. Aku beli yang varian 128GB aja, karena ini bagiku sudah cukup banget. Masih seperti biasa ya, di sini ada green peel-nya, kita buka, dan seperti inilah tampilan iPhone-nya. Dari bentuknya masih sama dengan iPhone 14 Pro, hanya saja dia sudah menggunakan action button dan portnya sudah USB-C. Dan jika kita lihat di bagian layarnya ini, bezelnya lebih tipis ketimbang iPhone 14 Pro ya. Oke, yang akan kita dapatkan dari paket penjualannya masih sama, yaitu ada kabel, manual book, stiker, SIM ejector, dan udah sangat minimalis banget. Nah, mungkin aku akan kesampingkan dulu untuk di bagian spesifikasinya ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu alasan kenapa aku upgrade ke iPhone 15 Pro ini. Oke, sebenarnya aku suka banget dengan iPhone 14 Pro dengan warna deep purple yang elegan banget. Namun setelah pemakaian hampir setahun, bezelnya yang terbuat dari stainless steel itu mudah banget kotor, yang dimana beberapa spot itu nggak bisa dibersihin atau kayak jamur gitu atau bekas dari casingnya gitu. Seharusnya sih kemarin aku pakai case yang ada semacam suede-nya gitu atau kayak kain gitu di dalamnya agar frame-nya ini sedikit lebih bersih ya. Tapi aku anggap itu memang kelemahan dari iPhone 14 Pro yang menurutku agak mengganggu dari segi visualnya. Kemudian yang kedua, baterai health-nya ini cepet banget turun ya. Padahal aku selalu pakai charger original Apple. Mungkin bisa jadi cara pakaiku aja yang kurang benar, jadi efek baterai health-nya ini cepet turun. Dalam kurun waktu kurang lebih 8 bulan, udah jadi 86% aja baterai health-nya. Atau mungkin karena sering aku update OS, jadi cepet banget turunnya. Aku pernah perhatikan si iPhone 14 Pro ini sebelum update baterainya masih 100%, tiba-tiba setelah update jadi berkurang persentase baterai health-nya. Kacau banget nih. Dan aku cari-cari info di grup iPhone, aku menemukan di mana ada beberapa kasus setelah update OS atau iOS, baterai health-nya jadi turun. Dan aku makin curiga nih, apa bener ya dengan update OS, baterai health-nya jadi cepet turun. Di kantor aku juga punya temen yang pakai iPhone 14 Pro series, baterai health-nya ini masih 100%, padahal temenku ini beli iPhone-nya lebih dulu ya. Tapi dia masih 100% baterai health-nya. Dan aku agak heran sih. Aku perhatikan juga sih temen kerjaku ini orangnya jarang update OS. Dan di sini aku makin yakin kalau salah satu penyumbang terbesar dari turunnya baterai healthku ini adalah karena update OS. Dan pada akhirnya aku ganti aja ke iPhone 15 Pro ini ya, karena udah terlanjur kecewa. Sebenarnya itu aja sih kekurangan dari iPhone 14 Pro ya, versi aku ya. Yang bisa dibilang, itu nggak penting bang, lebay bang, bla bla bla. Soal performa, aku nggak ada keluhan sama sekali pada saat menggunakan iPhone 14 Pro. Untuk kelebihannya dari iPhone 14 Pro adalah dia tuh punya warna yang keren, yaitu di purple. Jadi kelihatan lebih elegan karena frame-nya terbuat dari stainless. Tapi katanya tadi kekurangannya, Bang. Iya, itu memang bisa jadi kelebihan dan bisa jadi kekurangan soal frame-nya tadi ya. Tergantung perspektif masing-masing. Karena memang realitanya seperti itu di pemakaianku sehari-hari. Kemudian untuk desainnya ini masih diadopsi oleh iPhone 15 Pro ya. Jadi bagi yang agak awam soal iPhone pasti dikiranya ini serinya sama ya, padahal beda. Selain itu untuk performanya juga top banget sih. Mungkin 5 tahun ke depan pun masih terbilang aman untuk performanya. Tapi masa cuman itu aja bang pertimbangan untuk update ke iPhone 15 Pro? Tenang, masih ada. Yaitu di bagian portnya yang sudah pakai USB-C. Dan ini suatu improvement yang sangat dinantikan oleh Apple fanboy. Jadi bisa lebih universal aja untuk chargernya dan untuk transfer data dikabarkan juga mengalami peningkatan.
Kemudian yang paling ikonik juga karena framenya sudah menggunakan bahan titanium, sehingga berdampak ke bobot iPhone-nya jadi sedikit lebih ringan dibandingkan dengan iPhone 14 Pro, serta lebih tahan terhadap goresan seperti yang aku ceritakan di atas tadi. Untuk kekuatannya sih harusnya juga makin kebal ya terhadap dent atau segala macam gitu. Dan aku suka banget dengan material titanium yang ada pada iPhone 15 Pro ini. Jadi lebih gahar iPhone-nya dengan look seperti menggunakan raw material, dan ini keren banget. Soal dapur pacu sudah pasti baru ya, karena ini sudah menggunakan A17 Pro 3 nanometer dan sudah disematkan RAM 8GB. Akhirnya iPhone memiliki RAM 8GB ya. Untuk kameranya speknya masih sama dengan iPhone 14 Pro ya, di bagian kamera belakang dan kamera depannya. Namun untuk hasilnya aku rasa ada peningkatan, terutama di bagian perekaman videonya ya. Untuk noise-nya jadi lebih minim saat pencahayaannya ini kurang proper. Dan ini menurutku oke banget sih. Lalu sektor baterainya ada peningkatan juga di 3274 mAh. Dan sebelumnya di iPhone 14 Pro adalah 3200 mAh saja. Dan untuk layarnya sih ini masih sama ya speknya dengan iPhone 14 Pro, tapi aku merasakan warnanya lebih vivid di iPhone 15 Pro ini. Dan itu aku ngerasanya pas pertama kali hidupin si iPhone ini ya. Yang membuatnya beda adalah di screen to body rasionya jadi 88,2%, yang dimana di iPhone 14 Pro adalah 87%. Jadi seperti yang aku bilang tadi, untuk bezelnya lebih tipis. Kemudian di sektor GPU ada peningkatan juga, dimana sekarang sudah pakai 6 core grafik, yang dimana di iPhone 14 Pro masih menggunakan 5 core grafik aja. Untuk main game sih sudah pasti lebih suhu ya di iPhone 15 Pro ini, karena juga ini sudah punya ray tracing kabarnya. Nah, kemudian untuk hasil foto dan videonya adalah seperti ini. Dan mungkin akan aku lebih explore lagi nanti di video reviewnya ya. Oh ya, iPhone 15 Pro ini adalah garansi resmi Indonesia ya. Jadi tidak akan ada kendala soal sinyal atau email ya. Kalau teman-teman mau beli iPhone yang baru, wajib ambil yang garansi resmi ya. Bisa iBox, Digimap, atau yang lainnya. Dan bagi teman-teman yang mau beli iPhone 14 Pro, silahkan pertimbangkan lagi ya. Namun untuk spesifikasinya masih sangat oke kok. Mau dipakai sampai 5 tahun ke depan, kemungkinan masih oke banget ya. Dan bagi yang sudah punya iPhone 14 Pro, mungkin bisa jadi gambaran seperti apa sih iPhone 15 Pro ini ya. Dan untuk link pembelian dari iPhone 15 Pro nanti akan aku cantumkan di bagian deskripsi ya. Mungkin itu dulu yang bisa aku share, stay tune aja terus, karena nggak lama lagi aku akan buatkan video reviewnya. Oke, terima kasih udah nonton. Aditya Pratama pamit, and see you on the next video.